Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Saputriyadi dengan NIM 25051 204 307 dari program studi S1 Teknik Informatika, kelas 2024C. Di video ini saya akan mempresentasikan progres pengerjaan proyek mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu proyek yang kami kerjakan adalah sistem manajemen parkir kampus berbasis zona dan prioritas. Jadi singkatnya, sistem ini dibuat untuk membantu pengelola parkir di area kampus supaya lebih rapi, terorganisir, dan lebih mudah dipantau. Ide dasarnya karena pengelolaan parkir secara manual biasanya punya banyak kendala, misalnya pencatatan kendaraan yang tidak rapi, sulit memantau kondisi parkir, dan proses pengelolaan data yang masih kurang efisien. Nah, dengan adanya sistem ini, harapannya proses parkir bisa dikelola secara digital dan lebih baik. Di dalam tim ini, peran saya adalah sebagai UI UX designer. Fokus utamanya ada di perancangan tampilan antarmuka dan pengalaman pengguna. Jadi tugas saya tidak hanya membuat tampilannya terlihat bagus, tapi juga memastikan ini mudah digunakan. User tidak bingung dan punya alur yang jelas. Beberapa hal yang menjadi tanggung jawab saya, misalnya membuat konsep tampilan halaman, menyusun struktur layout, memikirkan posisi elemen-elemen penting, dan menjaga supaya desain antar halaman tetap konsisten. Jadi kalau ada halaman login, dashboard, dan halaman pengelola data, saya harus memikirkan bagaimana tampilannya bisa rapi, mudah dipahami, dan nyaman digunakan. Oke, saya akan masuk ke bagian progress report. Di sini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang sudah selesai atau complete, in progress atau dalam progress, dan juga plan yang akan saya lakukan yang akan datang. Untuk saat ini yang saat ini sudah komplit, yaitu perencanaan UI UX-nya yang secara general, yang waktu tahap awal saya langsung membuat semua UI UX-nya, seluruh sistemnya. Namun tentunya pasti akan terus mendapatkan update seiring dengan kesepakatan tim dan juga requirement nantinya pengguna. Di sini pas awal waktu sprint pertama saya membuat wireframe login, wireframe dashboard, dan juga wireframe halaman parkir karena ini yang paling utama. Lalu saya juga sekalian membuat desain UI dan prototipe UI-nya secara penuh seluruh aplikasinya. Di sini sedikit saya berikan gambaran bagaimana hasil dari prototipe UI yang kemarin saya buat. Jadi waktu awal-awal sudah saya buatkan untuk splash screen, halaman register login, dashboard, scan barcode, lalu layout parkir, halaman berhasil parkir, lalu profil, edit profil, dan ganti password. Nah, untuk yang bagian pembayaran dan pembayaran melalui gateway midrange ini baru saya tambahkan di sprint yang kedua. Sebelumnya saya juga sudah mencari referensi sebelum membuat desain-desain tersebut. Tujuannya supaya desain yang dibuat tidak asal-asalan, tapi tetap mengikuti pola desain yang umum. Dari referensi itu saya pelajari bagaimana tampilan dashboard yang baik dan supaya mudah diisi, bagaimana navigasi dibuat supaya lebih sederhana. Di awal juga saya sudah menentukan seperti warna, tipografi, dan juga tata letaknya. Kemudian bagian in progress yang sedang saya kerjakan,
di sprint kedua ini. Di sprint kedua saya sudah menambahkan desain UI alert system atau notifikasi untuk penggunanya. Seperti yang kita lihat di sini sudah saya tambahkan notifikasi, UI notifikasi. Lalu desain dashboard monitoring slot untuk si adminnya sudah saya laksanakan juga. Lalu yang sedang dalam progres yaitu prototype fitur history. Ini masih belum selesai. Selain ini juga saya sambil menambahkan fitur keuangan di dashboardnya admin, karena kemarin tiba-tiba project manager meminta untuk menambahkan fitur pembayaran di parkirnya. Untuk saat ini juga saya sedang menyesuaikan konsep desain dengan implementasi project yang ada di repository. Jadi walaupun saya fokus di UI UX, saya tetap harus melihat kondisi proyek yang sedang dikembangkan tim, supaya desain yang saya buat tetap realistis dan bisa diterapkan. Untuk bagian plan atau rencana ke depannya, saya akan melanjutkan penyempurnaan desain antarmuka utama sampai lebih matang. Setelah itu saya ingin memastikan desain tersebut benar-benar mendukung kebutuhan sistem yang sedang dibangun oleh tim. Saya akan terus berkoordinasi dengan tim saya supaya desain yang saya buat bisa selaras dengan proses yang di development. Setelah desain utama dirasa cukup stabil, maka langkah berikutnya adalah evaluasi. Jadi saya ingin melihat lagi apakah alurnya sudah cukup jelas, apakah informasi penting sudah mudah ditemukan, dan apakah tampilan sudah nyaman digunakan. Kalau masih ada kekurangan, tentunya akan saya revisi lagi. Jadi target saya ke depannya untuk menghasilkan desain UI UX yang tidak hanya rapi secara visual, tapi juga efektif dan mudah dipakai. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian tools atau perangkat yang saya gunakan sebagai UI UX designer. Di sini selain saya menggunakan Figma, di sini saya menggunakan Stitch Google, di mana di sini kita bisa membuat desain menggunakan AI. Stitch Google ini sangat membantu dalam saya brainstorming, karena tidak semua UI saya dapat referensinya di internet. Ketika saya menyuruh AI, saya mendapatkan ide-ide untuk membuat UI-nya. Jadi saya bisa ekspor dari sini menuju ke Figma. Nah, nanti dari Figma bisa saya sesuaikan sendiri. Nah, jadi yang tools yang kedua tentunya tentu saja si Figma ini yang sudah biasanya sering saya gunakan. Selain itu juga saya gunakan GitHub sebagai untuk melihat perkembangan proyeknya dari tim saya, kemudian memahami struktur repository dan menyesuaikan rancangan saya dengan kebutuhan tim. Jadi walaupun fokus saya di desain, saya tetap perlu memahami bagaimana proyeknya berjalan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya masuk ke bagian kendala. Selama pekerjaan proyek ini ada beberapa kendala yang saya hadapi. Misalkan yang pertama ada untuk menentukan desain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sistem. Kadang sebuah tampilan bisa terlihat menarik tapi belum tentu cocok untuk sistem yang sedang dibangun. Jadi saya harus menyesuaikan antara tampilan visual dengan fungsi utama dari aplikasi parkir kampus ini. Kendala yang kedua adalah keterbatasan referensi yang benar-benar spesifik untuk sistem parkir kampus. Jadi saya perlu brainstorming dengan AI yang seperti tadi saya bilang tadi. Selanjutnya juga ada penyesuaian antara desain dan implementasinya. Dalam pengembangan perangkat lunak sering ada perbedaan antara ide desain awal dengan kondisi teknis saat pengembangan. Jadi saya harus fleksibel untuk menyesuaikan rancangan yang sudah dibuat bersama programmer. Apalagi sekarang era vibe coding, jadi hasil
web coding dari AI tidak 100% sama dengan desain UI yang saya buat di awal. Saya rasa itu video laporan progres yang bisa saya sampaikan video kali ini. Sekian, terima kasih.